Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Berbahaya, Hindari 5 saham ini di bulan Juni. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas beberapa saham yang mengalami penurunan di bulan Juni. Materi video ini dibuat berdasarkan data dalam periode 3 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2018 sampai 2020. Data acuan yang kita gunakan adalah dengan membandingkan harga pembukaan dan penutupan selama bulan Juni. Selain itu, kita akan membandingkan pergerakan harga dalam 3 tahun terakhir, apakah di bulan Juni mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan tahun 2018 dengan tahun 2020. Oh ya, sebelum membahas lebih lanjut, Mimin mau ingatkan bahwa materi di video ini hanya menggunakan data harga saham historis saja ya. Mimin tidak mengatakan saham tersebut bagus atau jelek untuk dibeli karena video ini murni hanya berdasarkan data historis yang sudah terjadi. Selalu ingat bahwa setiap risiko investasi itu selalu ada dan tentu ditanggung Anda sendiri. Disclaimer on tetap berlaku. Saham pertama HMSP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir HMSP di bulan Juni. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020 di mana turun 10,60% dari yang awalnya 1.840 menjadi 1.645. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018 di mana turun 4,53% dari yang awalnya 3.750 menjadi 3.580. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Juni, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Juni, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan HMSP turun sebanyak 50,93% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 54,05%. Kedua, TPIA. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir TPIA di bulan Juni. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020 di mana turun 10,54% dari yang awalnya 7.350 dari yang awalnya 7.350 menjadi 6.575. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2019 di mana turun 1,09%. Dari yang awalnya 5.025 menjadi 4.970. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Juni khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Juni, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan TPIA naik 25,64% dan harga penutupannya naik 17,41%. Ketiga, BRPT. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir BRPT di bulan Juni. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020 di mana turun 14,39% dari yang awalnya 1.355 menjadi 1.160. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2019 di mana turun 4,48% dari yang awalnya 670 menjadi 640. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Juni, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Juni, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan BRPT naik sebanyak 219,58% dan harga penutupannya juga naik sebanyak 192,93%. Keempat, GGRM. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir GGRM di bulan Juni. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun 4,47% dari yang awalnya 80.475 menjadi 76.875. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018 di mana turun 1,82% dari yang awalnya 68.500 menjadi 67.250. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Juni khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Juni, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan GGRM turun sebanyak 28,94% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 29,85%. Kelima, INTP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir INTP di bulan Juni. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018 di mana turun 21,66% dari yang awalnya 17.425 menjadi 13.650. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020 di mana turun 4,26% dari yang awalnya 12.325 menjadi 11.800. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Juni, khususnya dalam 3 tahun terakhir.
Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Juni, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan INTP turun sebanyak 29,27% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 13,55%. Setelah melihat rekapan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang ingin Mimin sampaikan. Pertama, saham INTP menghasilkan penurunan terbesar yaitu sebanyak 21,66% pada tahun 2018. Kedua, hanya saham YGRM saja yang turun selama bulan Juni dalam 3 tahun terakhir yang tidak pernah berada di atas 5%, sedangkan 4 saham lainnya pernah mengalami penurunan yang bahkan di atas 10% dalam periode 3 tahun terakhir. Ketiga, meski secara bulanan mengalami penurunan, namun saham BRPT dan TPIA masih menghasilkan peningkatan harga untuk tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2018. Kenaikannya juga bisa dikatakan besar di mana BRPT naik hingga di atas 200%. Keempat, saham HMSP menghasilkan kinerja terendah dengan penurunan yang mencapai 50% untuk periode tahun 2018 ke 2020. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda. Ingat, semua saham yang dibahas bukan rekomendasi dan Anda bisa saja rugi jika membeli saham tersebut. Disclaimer on tetap berlaku. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Thank you.